Di depan kita sekarang sudah ada sebuah box motherboard dari brand Avox. Tipenya H81 yang berarti memang ini chipset H81 ya, support untuk Intel Gen 4. Bagian belakang dusnya ini ada beberapa tulisan fitur-fitur marketing yang nggak terlalu penting. Yang jelas dia bisa PCI Express 3.0 X161, terus ada SATA 3 juga. Itu sih yang penting. Sekarang langsung aja kita buka kardusnya dan kita dapetin sehelai kertas panduan instalasi motherboard Avox pakai bahasa Indonesia. Nice, user friendly ya. Terus ada kartu garansi dan ini juga ada DVD driver yang udah nggak zaman lagi karena sudah banyak nggak kepakainya. Ini juga ada buku petunjuk yang ada motherboard layoutnya, tapi sayang print-printannya ini agak ngeblur, kurang jelas gini ya angka-angkanya. Ya paling enggak untuk front panel ada di sinilah. Jadi kalau kalian bingung untuk instalasi front panel atau kabel-kabel bisa baca di kertas satu ini. Kemudian di sini kita juga dapetin jelas IO shield atau backplate motherboard ini sendiri dan sehelai kabel SATA warna hitam yang ada kuncian besinya. Penampilan motherboardnya sendiri seperti ini guys, nggak ada yang mencolok ya di sini. Ini saya suka sih kalau warna netral, jadi dia benar-benar warnanya gelap. Port-portnya pun juga warna hitam semua, jadi bisa blending atau berbaur dengan part-part yang warna-warnanya bermacam-macam nanti. Pertama-tama kita lihat di sini ada slot RAM, jelas ada dua yang maksimum bisa kalian install sampai 16 GB RAM DDR3. Kemudian di bagian bawah slot PCI Express X16 3.0. Tadi sudah dijelaskan di boxnya, dan di atasnya ini ada slot M.2 yang support SSD M.2 NVMe. Di bawahnya ini ada heatsink lumayan tebel ya, warna hitam, bertuliskan Avox, sebelahnya ada baterai BIOS, dan ada PCI X4. Terus ini juga ada port SATA guys, di samping posisinya. Di sebelah sini ada 3. Dan tadi ada tulisannya juga ya speknya port SATA 3. Jadi ya biasanya sih nggak semuanya SATA 3. Ada 1 atau 2 port aja dan sisanya adalah SATA 2. Kemudian untuk input output di bagian belakang motherboard ini ada USB 2 di bagian paling atas. Output display HDMI, display VGA, USB 2 lagi dan USB 3. Berarti total ada 6 USB, udah cukup lah ya. Ada port RJ45 untuk internet dan audio standar. Sedangkan untuk audionya, chipsetnya ini kalian bisa lihat ini chipset Realtek ya. Dan ini juga ada sedikit insulasi untuk bagian area audio. Terus ada IC yang besar ini adalah IC untuk LAN. Dan power paste dari motherboard ini ada 3 untuk CPU plus 1 untuk RAM. Ditambah lagi komponen-komponen lainnya ini saya lihat semua udah solid kapasitor. Warnanya ada merah-merahnya sedikit begini. Terus ini soket prosesor dengan port CPU fan warna putih 4 pin PWM ada di atas. Cuma saya kurang tahu ya, harus dicek di BIOS apakah ini bisa diatur speednya. Karena kadang motherboard low end seperti ini banyak yang nggak bisa diatur fan speed dari BIOSnya. Terus selain port fan di atas ini juga ada satu lagi port fan 3 pin. Jadi ini jelas bukan PWM. Untuk fan casing posisinya di bagian bawah. Dan sedangkan tetangga-tetangganya seperti biasa ya, ini untuk front panel ya. Ada HD audio, front USB 2, ada front USB 3 warna hitam ini. Kemudian yang bagian depan ini adalah untuk tombol-tombol dan LED, HDD dan LED power. Sepertinya sih sudah seperti itu aja. CPU IPS kita butuh 4 pin dan sudah nggak ada lagi yang bisa dibahas dari motherboard yang satu ini. Oke guys, sekian aja reviewnya. Makasih udah nonton.